Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzalifah. Saya dari Universitas Az-Zahra semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Asuransi ini salah satu tugas dari mata kuliah saya, Lembaga Keuangan, dengan dosen Pak Eko. Saya akan menjelaskan salah satu materinya, yaitu asuransi. Mari kita bahas tentang asuransi. Apa sih itu asuransi? Asuransi itu adalah bentuk perjanjian antara dua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tidak terduga. Dalam konteks dunia yang sudah modern ini, penanggung berarti perusahaan yang asuransi yang ada, sementara tertanggung ini adalah nasabahnya. Nah, sedangkan menurut yang lain pendapatnya asuransi itu apa sih? Nah, di sini kita ada pendapat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis ini karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tahu pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasilnya pengelolaan dana. Sementara itu, ada juga pendapat menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asuransi itu sebagai kata kerja adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Nah, itulah menurut pendapat tentang asuransi. Kemudian kita bahas lagi nih, apa aja sih unsur dari asuransi? Unsur asuransi itu pertama ada premi asuransi, yang kedua ada polis asuransi, dan yang ketiga ada klaim asuransi. Kita bahas satu-satu ya. Premi asuransi. Premi asuransi adalah iuran yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Yang kedua, ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besarnya premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecualian atau resiko yang ditanggung oleh asuransi. Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Wow. Nah, yang ketiga nih kita bahas ada klaim asuransi. Klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami resiko yang ditanggung dan dalam polis asuransi ini. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas resiko finansial yang dialami oleh nasabah ini. Wow, itulah ketiganya ya. Nah, kita bahas lagi. Jadi apa sih fungsi dari asuransi itu tersebut? Nih, kita bahas. Fungsi asuransi itu yang utama adalah untuk membantu kamu
atau membantu para asuransi ini mengatasi resiko yang tidak terduga di dalam hidupnya. Asuransi memang tidak menjamin bahwa resiko tersebut akan hilang, tapi setidaknya kamu bisa meminimalisir kerugian finansial yang dialami akibat resiko tersebut. Kalian itu perlu ingat ya, bahwa fungsi asuransi bukanlah sebagai suatu kepastian bahwa uang kita akan kembali dalam jumlah yang lebih besar. Peran utama dari asuransi ini bukanlah untuk mendapatkan uang lebih banyak, bukan ya, seperti investasi, tetapi dia kayak berfokus pada perlindungan atas resiko yang kita tidak bisa prediksi. Jadi untuk kayak dadakan sih. Dengan kata lain, asuransi ini merupakan cara kita untuk expert atau honest expert mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan. Mulai dari risiko kecelakaan, risiko jatuh sakit, hingga risiko kehilangan pencari nafkah utama di keluarga. Semua ini risiko yang di-cover oleh asuransi. Nah, itulah fungsi dari asuransi. Kemudian kita bahas lagi jenis-jenis dari asuransi. Apa aja ya? Yang pertama ini ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi pendidikan, asuransi rumah, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, dan yang kedelapan, asuransi perjalanan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas itu ada asuransi kesehatan. Dengan resiko yang bisa terjadi pada siapapun dan biaya kesehatan yang meningkat, tidak heran jika jenis asuransi yang satu ini sangat populer. Jadi asuransi kesehatan itu lebih banyak sih, karena kita untuk menjaga kesehatan kita. Dan yang kedua ada asuransi jiwa. Biasanya dipakai untuk melindungi risiko meninggal dunia bagi pencari nafkah utama di keluarga. Jadi ketika si pencari nafkah ini meninggal dunia, dia masih punya asuransi jiwa untuk menghidupi keluarganya yang ada di dalam, yang di keluarga di rumah. Jadi kayak cadang ya, asuransinya yang selama dia bekerja. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Menabung untuk biaya pendidikan yang kian tinggi semakin sulit, karena itu tidak akan ada salahnya jika kamu mulai menabung untuk asuransi pendidikan si kecil. Yes, menabung dari kecil buat pendidikannya ke depan. Yang keempat, asuransi rumah. Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer, tidak hanya kita, tapi barang yang kita punya pun bisa mengalami resiko. Maka dari itu, asuransi rumah menjadi kerusakan dadakan pada rumah kamu seperti kebakaran, pencolongan, dan lainnya. Jadi rumah pun bisa diasuransiin ya. Bisa diganti kalau misalnya ada sesuatu yang mendadak kayak kebakaran, banjir gitu. Nah, yang kelima, asuransi kendaraan. Wow, kendaraan jadi bisa. Sama seperti rumah, kendaraan juga rentan untuk rusak tak terduga, misalnya risiko kecelakaan atau pencurian. Wow. Yang keenam, asuransi kecelakaan. Selain dari kendaraan itu, kamu butuh melindungi diri kamu juga dari risiko finansial kecelakaan. Jika motor perlu perbaikan, kamu juga mungkin membutuhkan biaya medis untuk resiko yang mungkin ada resiko itu. Dan yang selanjutnya itu asuransi penyakit kritis. Walaupun kita mencoba untuk hidup sesehat mungkin, setiap orang tetap mempunyai resiko untuk terkena penyakit kritis. Mulai dari stroke, kanker, hingga penyakit jantung. Semua penyakit kritis ini bersifat tidak terduga. Biaya untuk membayar tagihan rumah sakitnya pun tidak sedikit. Karena itu membutuhkan asuransi. Dan yang terakhir, asuransi perjalanan. Biasanya jenis asuransi yang satu ini dijual bersamaan dengan tiket kendaraan yang kamu beli, baik kereta, kapal, maupun pesawat. Semuanya mempunyai pilihan asuransi perjalanan untuk proteksi delay atau kerusakan pada bagasi. Ya, untuk jaga-jaga selama kalian perjalanan itu aman lah ya. Nah, dari semuanya sekarang aku punya kesimpulan. Kesimpulannya adalah asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan yang pertama untuk satu,
memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tahu pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada penghasil pengelolaan. Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih setelah mendengarkan presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.